Pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh kami ada 3 saksi, tapi ada satu saksi kunci ya, yaitu seseorang yang bekerja bersama Mas Roy di rumah, dan ada 3 video yang kami putar dalam persidangan itu. Nah, ada pertanyaan, katanya kok nggak ada peristiwa seperti G30 SPKI. Perlu saya klarifikasi bahwa potongan video yang beredar di media sosial, termasuk juga media-media mainstream, itu hanya cuplikan saja. Ya. Karena arahan dari Hakim Pra-Peradilan adalah terkait dengan video-video krusial. Di menit-menit dan detik-detik yang krusial, terutama ketika penyidik masuk di dalam kamar, itu tidak boleh disebarluaskan. Ya. Takutnya ada fitnah. Dan itu ada larangan dari Hakim Pra-Peradilan. Sehingga publik memang tidak bisa melihat peristiwa yang oleh Mas Roy dikatakan seperti gambaran pada malam 30 September 1965. Fakta ya. Ada fakta yang terjadi dalam persidangan, video itu ada, tetapi arahan dari Hakim Tunggal Pra-Peradilan adalah tidak boleh disebarluaskan. Bahkan Hakim juga mengingatkan kepada media-media mainstream terhadap video detik-detik yang kata Mas Roy menggambarkan peristiwa seperti malam G30 SPKI itu memang akhirnya kan tidak terpublikasi. Ya. Sehingga publik memang tidak bisa melihat detik-detik itu atau momen-momen itu karena memang sudah dilarang oleh Hakim. Kenapa Hakim melarang itu? Supaya demi menjaga privacy, kemudian juga supaya tidak terjadi kegaduhan ya. Dan tidak boleh lagi ada fitnah-fitnah. Tetapi fakta itu ada. Dan fakta itu kemudian akan menjadi salah satu pertimbangan dari Hakim Pra-Peradilan. Itu hal yang pertama. Supaya clear ini, Mas Roy ya. Hal yang kedua adalah terkait dengan pendapat ahli. Pendapat ahli yang kami ajukan itu tentu confirm bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 pada pagi hari sekira jam 7 di rumah Mas Roy itu tidak sesuai. Ya. Dan kemudian kami kaget juga bahwa ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya justru mengkonfirmasi bahwa surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan ya yang mencantumkan pasal-pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau kita sebut dengan KUHP baru, sementara pendapat hukumnya beliau adalah tetap menggunakan KUHP lama, tetapi rujukan hukumnya di dalam surat perintah penangkapan menggunakan KUHP baru, sehingga pendapatnya clear dan clean bahwa itu cacat formil. Dan kalau itu cacat formil, maka tentu secara hukum acara pidana berdasarkan kompetensi dari pra-peradilan yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang baru maupun juga pasal 77 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap perintah penangkapan, perintah penahanan yang menggunakan surat yang cacat formil, maka kewenangan lembaga pra-peradilan adalah menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak sah. Dan mudah-mudahan kami yakin dan percaya bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik keterangan saksi, kemudian keterangan ahli dari kedua belah pihak, ya, dan kami menghargai ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ternyata masih ada ahli yang objektif. Meskipun setelah itu dia keluar, dia mengkoreksi lagi gitu loh. Tapi pernyataan dia kan sudah dicatat oleh Panitra, dan itu sudah menjadi fakta persidangan, ya. Entah mungkin karena baru merasa sadar bahwa oh ya saya ini kan dihadirkan oleh Polda Metro Jaya ya. Kok kenapa saya membenarkan mereka ya? Aduh ya. Jadi memang terlihat ada pesanan gitu ya. Tapi seorang ahli yang sudah dihadirkan dalam persidangan dan sudah memberikan keterangan itu di bawah sumpah itu adalah fakta persidangan. Dan terakhir, Mas Roy, ada pertanyaan kemarin. Kenapa kami mengambil langkah pra-peradilan ini? Langkah pra-peradilan ini adalah untuk mengkoreksi sekaligus memvalidasi ya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan satu lagi, kami kemarin hari Kamis ya Mas Roy ya, ini saya umumkan saja karena nanti saya jelaskan nanti dijelaskan lebih detail oleh Mas Roy karena sudah disepakati juga untuk diumumkan ke publik bahwa kemarin kami juga sudah mendaftarkan permohonan pra-peradilan yang baru, ya, jadi kami sudah mengajukan lagi permohonan pra-peradilan yang baru untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan permohonan tersebut sudah diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan jadwal persidangannya juga sudah keluar pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 yang akan datang. Ya, kami kenapa mau mengajukan uji terhadap pasal 32?
karena kami berangkat daripada uraian peristiwa pidana yang ada dalam surat dakwaan Bu Tifa kemarin yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini diglorifikasikan oleh pendukung Pak Jokowi. Para termul. Ya, ya Mas. Termasuk juga tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Ya. Jadi kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Ya. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Ya. Itu 8 tahun. Ya. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Ya.